Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan ke-9 ini, saya akan membahas tentang research investigasi. Research investigasi ini adalah tentu saja berkaitan dengan soal penelitian yang dilakukan saat hendak berinvestigasi dalam satu kasus atau satu persoalan. Karena di jurnalisme investigasi ini tentu saja berbeda dengan jurnalisme-jurnalisme yang lain. Di sini ada istilah investigasi. Nah, sebelum berinvestigasi itu adalah harus ada research dulu, gitu ya, penelitian dulu. Entah itu penelitian yang bersifat sederhana, misalnya atau tengah-tengah, atau misalnya kompleks. Itu tergantung tema yang akan kita angkat, ya. Itu tentu saja. Oke, kita lihat slide berikutnya. Baik, di research investigasi ini tentu saja ada tujuannya ya. Mengapa harus dilakukan research investigasi ini? Karena minimal ada 4 tujuan yang akan diperoleh dari research ini. Yang pertama adalah menunjang kesahihan fakta investigasi. Artinya kan kita sudah dapat data-datanya untuk sementara dan dilakukan penelitian-penelitian itu untuk menunjang apakah data yang kita miliki itu adalah datanya sahih atau malah kebalikannya kan begitu ya. Nah, itu semua nanti akan berguna bagi langkah selanjutnya untuk melakukan investigasi ini. Dan yang kedua adalah memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Jadi kita awalnya sudah mempunyai data, lalu kita mencoba meneliti, entah itu secara singkat, menengah, atau misalnya kompleks. Ya, nah itu adalah salah satunya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan data-data baru, gitu ya, untuk menunjang nanti pas pelaksanaan pengambilan data-data di lapangan ini kan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah membuktikan atau menguji kebenaran dari info yang sudah dimiliki. Nah, itu perlu diteliti karena walau bagaimanapun juga dalam investigasi ini melibatkan banyak orang, melibatkan banyak bukti gitu ya, melibatkan banyak informasi juga. Nah, itu apakah datanya perlu betul atau tidak kan gitu ya, mendukung atau tidak dalam upaya nanti kita ke lapangan saat melakukan investigasi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pengetahuan atau info yang sudah dimiliki. Nah, dari data-data yang kita miliki lalu kita bikin penelitian. Nah, itu adalah tentu saja berkaitan dengan pengembangan dari pengetahuan atau data yang kita miliki kan gitu ya. Dan dari itu semua kita nanti bisa memastikan apakah bisa mendukung atau tidak data yang kita miliki itu. Yang jelas adalah tujuan investigasi ini atau research investigasi ini adalah memiliki 4 tujuan tadi ya. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, kalau tadi saya sudah menyampaikan tujuan diadakan research investigasi ini. Nah, pada lembar ini saya ingin menjelaskan tentang proses dari research untuk mendukung investigasi ini. Paling tidak ada 3 tahap. Yaitu yang pertama adalah persiapan, lalu kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap penulisan. Nah, di tahap persiapan tentu saja itu adalah berkaitan dengan pembuatan tim, gitu ya. Kemudian pembuatan tim, lalu nanti kira-kira data-data yang kita kumpulkan perlu kita konfirmasi kemana saja, kan gitu ya. Nanti untuk sementara misalnya apakah perlu mewawancarai para ahli atau misalnya cukup hanya kita mencoba cari-cari data yang menunjang untuk jurnalisme investigasi ini. Yang paling penting di sini adalah tahap persiapan itu dilakukan secara matang, gitu ya, secara matang dari mulai timnya ada berapa orang, kapan kita melakukan, yaitu kita tetap mengacu kepada 5W+1H kan gitu ya. 5W+1H, nah itu tetap harus menjadi acuan dalam persiapan-persiapan untuk proses penelitian ini ya, penelitian investigasi ini. Lalu yang kedua adalah metodenya nih. Dalam tahap pelaksanaan itu adalah berkaitan dengan masalah metode. Metode itu adalah tentu saja berkaitan dengan cara untuk kita memperoleh data dalam kerangka research investigasi ini kan gitu. Apakah kita menggunakan metodenya
hanya cukup misalnya untuk kualitatif, kuantitatif gitu ya, atau explanatory, atau misalnya metodenya adalah deskriptif, atau misalnya ini apa namanya yang satu lagi itu adalah percobaan misalnya, atau bagaimana nih, kita tergantung kebutuhan yang ingin kita miliki, lalu disesuaikan dengan tujuan dari research investigasi ini. Nah, setelah mendapatkan itu semua tentu saja ditulis kan ya, ditulis. Nah, bagaimana? Nah, itu biar secara dokumentatif sehingga nanti tim-tim yang lain pun juga nanti mengetahui tekniknya seperti apa kan gitu ya, yang akan dilakukan oleh tim ini dalam kerangka mencari data dan fakta yang tentu saja berkaitan atau mendukung pada proses penelitian investigasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan secara singkat dari setiap tahapan itu, tetapi di lembaran ini saya ingin menjelaskan tentang tahapan yang lebih rinci lagi. Minimal ada 7 tahapan dalam tahapan persiapan ini. Yang pertama adalah tentu saja membentuk tim, ya, gitu ya. Yang kedua adalah rancangan perdana, artinya ini ya, rancangan perdana itu adalah secara garis besar kan gitu ya, misalnya dummy, ya rancangan perdana itu bagaimana dilakukan kan gitu ya, apakah perlu perubahan-perubahan. Nah, lalu setelah itu adalah observasi awal. Observasi itu adalah pengamatan awal. Nah, apakah kita nanti menggunakan observasi partisipatoris, non partisipatoris, atau misalnya gabungan dari partisipatoris dan non partisipatoris. Nah, lalu dari situ sudah kita bisa menentukan focusing. Nah, dari semua itu kita di tahap awal ini adalah menentukan fokus gitu ya, lebih fokus lagi nih mana yang lebih didahulukan, mana di nomor 2 kan, mana di nomor 3 kan, dan seterusnya. Lalu merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Nah, dari data-data yang kita miliki, kemudian tim sudah ada, observasi awal sudah kita lakukan, lalu kita juga sudah menentukan. Ya, teman-teman, tadi saya suka maksud saya adalah tadi saya juga sudah menjelaskan kira-kira metode apa yang paling cocok, gitu ya. Nah, cocok itu tadi kita coba misalnya mengawali dengan menelusuri dokumen kan ya, dokumen itu bisa diistilahkan dengan paper trial. Lalu dari situ apakah juga kita perlu menggunakan people trial kan gitu, menelusuri tentang orang-orang, atau kita coba misalnya menelusuri tentang dana yang berkaitan dengan dana yang sedang kita geluti persoalannya dengan melakukan investigasi ini kan gitu ya. Atau kita coba membaur dengan orang-orang yang kemungkinan besar terkait dalam kasus ini atau dalam tema yang kita sedang angkat ini. Lalu atau misalnya kita mencoba menempel gitu ya, berbaur, menempel itu kan melihat dari kejauhan gitu ya, bukan dari kejauhan maksudnya kita melihat tetapi tidak terlalu ke dalam. Nah, kalau membaur kan itu pasti ke dalam. Nah, sekarang atau yang terakhir itu apakah metode yang kita gunakan itu adalah surveillance berjarak gitu ya, atau tidak, tetapi tetap dari teknik-teknik yang bisa dilakukan saat saat penelitian investigasi ini adalah mengacu kepada apakah mau deskriptif, korelatif gitu ya. Tadi yang saya sampaikan tadi keempat itu. Nah, dari situ semua bisa kita melakukan dengan cara paper trial, people trial, kemudian money trial, dan emails, membaur dan misalnya menempel serta berjarak. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya saya ingin membahas tentang teknik penulisannya ya, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, rancangan-rancangan itu juga harus ditulis gitu ya. Ditulis misalnya nanti kita juga merancang nanti dalam penulisannya itu laporan-laporan dari yang kita dapatkan data-datanya apakah sudah cukup lalu dibuatkan gitu ya. Jadi ada dua ya, dari rancangan penelitian dan rancangan nanti penulisan si hasil dari lapangan itu kemudian kita bikin kan gitu ya, menghasilkan sebuah karya jurnalistik kan gitu ya. Nanti kita coba bikin misalnya awal rancangan judulnya, kemudian lead-nya, isi, dan terakhir di sini penutup ya, penutup bukan penutui, di sini adalah maksudnya penutup gitu ya, penutup. Oke. Sip, nanti akan saya perbaiki ini menutui bukan menutui tapi menutup ya, menutup. Oke.
Ya, itu mengenai teknik seperti apa barusan sudah saya sampaikan secara singkat. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, itulah tadi pertemuan kita yaitu mengenai research jurnalisme investigasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan bisa memberikan penambahan atau pengayaan ilmu yang teman-teman dapatkan kan gitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah masuk ke room saya atau di perkuliahan saya, dan sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sampaikan atau kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.